Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Hermayanti, guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Nurul Iman Kartamulya, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251229, nomor UKG 2884260172054 pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Sejarah Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa kumpul di kelas kita, kelas 10 MA Nurul Iman Kartamulya. Ada baiknya untuk membarokahi pertemuan kita kali ini, kita sebelum belajar kita berdoa. Ya. Baik, Ibu persilakan kepada anak Ibu. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih anak Ibu Andrean. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Angga Saputra. Terus. Amelia. Aprilia. Ya, satu orang yang tidak hadir ya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Pada pembelajaran kita pada hari ini ya, kita akan membahas materi tentang
apa? Sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ya, coba ada yang tahu enggak Khulafaur Rasyidin tuh? Coba, Andrean. Khulafaur Rasyidin apa, Nak? Pemimpin para umat Islam. Oh, coba Arya. Jadi siapa Arya? Pemimpin para umat Islam. Oke, terima kasih untuk Arya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, ya, mendeskripsikan tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi kita yang pertama adalah mengetahui biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mengetahui biografi Khalifah Umar bin Khattab, mengetahui Khalifah Utsman bin Affan, ya. Yang selanjutnya, yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi itu tujuan kita, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oh ya, sebelumnya ingat enggak kita membahas pelajaran apa? Tentang dakwah Rasulullah Madinah. Jadi ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi sebelumnya kita membahas tentang dakwah Rasulullah di Madinah dan peristiwa Rasulullah meninggal dunia, ya. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu buka bukunya di halaman 66, ya. Kita akan membahas tentang materi sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ada ya enggak yang tahu tentang apa ayat, apa namanya sejarah, apa cerita tentang khalifah? Ada yang tahu enggak? Andrean, coba sini. Kegiatan di sekolah kita kan ada menghafal Al-Qur'an. Andrean ada enggak yang hafal, Nak? Aduh. Ayat apa, Nak? Surat Al-Baqarah ayat 30. Tentang apa itu? Tentang khalifah. Tentang khalifah. Coba Nak sampaikan, Nak. Kawan-kawan dengan anak-anak Ibu nak dengar. Ayo, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Coba kalian perhatikan slide yang ada di depan, ya. Jadi ini adalah siapa? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi inilah, ya, 4 sahabat Rasulullah. Ada yang ingat nyanyiannya waktu TK itu? Ada namanya, ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, kita telah melihat, memperhatikan, ya, gambar 4 sahabat Rasulullah. Ini perhatikan video pembelajaran yang ada di depan sini. Jadi anak-anak, perhatikan video yang ada di depan ini adalah pengertian dari khalifah. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Mereka dipilih oleh umat Islam menjadi melalui kegiatan musyawarah. Ya, tahu musyawarah? Dalam bahasa Arabnya apa? Pelajaran Ibu Ningsih? Suro. Artinya bermusyawarah. Itu ciri dari kita sebagai muslim, yaitu bermusyawarah. Oke, kita lanjut videonya, Nak, ya. Adapun tugas-tugasnya dari 4 Khulafaur Rasyidin ini adalah yang pertama melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah. Siapa saja yang terdapat, ya, atau yang tergolong atau yang termasuk dalam 4 Khulafaur Rasyidin,
yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, good job. Jadi Abu Bakar ini siapa nama aslinya? Abu Ka'bah. Siapa? Abdul Ka'bah. Ya, Abdul Ka'bah. Kemudian beliau ini diganti oleh namanya oleh Rasulullah. Siapa? Abdullah. Ada beberapa alasan ya yang perlu anak-anak sekalian diingat ya. Ngapa Abu Bakar itu dipilih ya jadi khalifah pertama? Yang pertama apa? Dia orang yang pertama kali ngakui peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi semenjak kecil Umar dikenal sebagai orang yang pemberani, cerdas, ia bahkan tidak takut mengatakan suatu kebenaran kepada siapa saja sebelum ia masuk Islam. Yang ketiga siapa? Khalifah kita? Utsman bin Affan ya. Lahir di tahun berapa? Angga? 579 Masehi. 579 Masehi. Di mana? Di kota Taif. Daerah yang subur di kawasan Hijaz. Letaknya di sebelah barat laut Arab Saudi. Ia dilahirkan 5 tahun dari tahun gajah. Utsman bin Affan seorang saudagar kaya raya dan juga seorang penulis wahyu yang sangat terkenal. Ya. Jadi Utsman bin Affan ini orangnya berbudi luhur. Ya, orangnya lemah lembut. Ya. Dan amal kebaikannya ini sangat banyak ya, dan mendapat gelar Qayyum Shakir, yaitu artinya orang yang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasim. Lahir di mana? Di kota Makkah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30. Nah, di antara sahabat-sahabat pemimpin-pemimpin ada yang tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib, yaitu siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali juga berseteru dengan Muawiyah dan menyebabkan yang namanya terjadilah perang sipil, ya. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase, yaitu Damantul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibatnya peristiwa ini ada 3 golongan dalam Islam. Oke, dari sini ada yang penjelasan ibu kurang jelas? Ada? Tidak ada. Nah, selanjutnya ya kita akan mengerjakan tugas ya. Keluarkanlah bukunya, kita akan kerjakan tugas. Tapi sebelum itu ibu nak minta kalian untuk kelompok dulu, karena kita ini membahas tentang para sahabat Rasulullah, maka kita akan membentuk 4 kelompok. Ini 4 kelompok yang kita bentuk ya. Yang pertama adalah kelompok sini, kelompok siapa? Abu Bakar. Yang kelompok Umar mana? Sebelah situ, Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Wow, ganteng-ganteng kelompok 4. Cara khalifah terakhir ya. Insya Allah nanti jadi pemimpin masa depan. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi ini kita akan mengerjakan diskusi. Diskusi ini kelompok ya. Ini adalah LKPD yang akan ibu bagikan. Ini bagaimana? Bisa ngerti? Ya, bisa buat ya? Oke? Sudah ya? Jadi, hasil diskusi kelompok akan kita presentasikan di depan. Ya, kita lanjutkan presentasi diskusi dari kelompok pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ibu, persilakan waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Waktu dan tempat ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk ke materi, persilakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miranda selaku moderator. Di sebelah kiri saya bernama Nada sebagai sekretaris, dan di sebelah kanan saya Juli sebagai penyampaian. Di sebelah Juli bernama Lupi sebagai anggota, dan di sebelah Lupi bernama Andrea sebagai ketua. Materi akan disampaikan oleh Juli. Untuk Juli dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator karena telah memberikan kesempatan. Baiklah, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Abu Bakar As-Siddiq ialah orang pertama yang memasuki agama Islam, yang disebut sebagai As-Sabiqun Awalun. Ia adalah sahabat Rasulullah, juga khalifah pertama yang ditunjuk oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad, yaitu pada 572 Masehi di Mekah. Ia berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah. Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan jujur. Ia juga merupakan hakim dengan kedudukan tinggi, cerdas dan terpelajar, dan dikenal bisa menafsirkan mimpi. Dalam masa pemerintahannya yang kurang dari 2 tahun, Abu Bakar berhasil memperbaiki kesejahteraan umat, memperluas agama Islam, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, memimpin umat, dan menjaga stabilitas dari pemberontakan. Abu Bakar As-Siddiq sangat berjasa dalam memerangi kaum murtad, menindak penolak zakat, dan pemberantas nabi palsu seperti Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Khazab, Saj'ah, dan Sulaihah bin Khalid. Pengorbanan Abu Bakar terhadap Islam tidak dapat diragukan. Ia juga pernah ditinju Rasul sebagai penggantinya untuk mengimami sholat ketika Nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Atas kesempatannya, terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Juli yang telah menyampaikan diskusi. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rekpa dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, berapa lama Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan apa kebijakan yang paling berharga bagi umat Islam? Itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, izinkan saya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun, dan kebijakan yang paling bermanfaat dan berharga adalah memodifikasi Al-Quran. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan teman kita tadi adalah dari kelompok 2, berapa lama Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Dan apa saja kebijakannya yang dibuatnya? Yang paling berharga bagi umat Islam. Itu tadi selama kurang lebih 2 tahun beliau menjabat jadi khalifah, dan yang paling bermanfaat bagi kita sampai saat ini adalah kodifikasi Al-Quran. Apakah Saudari Repa puas dengan jawaban dari kelompok kami? Saya sangat mengerti. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Repa yang telah bertanya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Untuk kelompok lain kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok pertama Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kelompok berikutnya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu persilakan kelompok Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, kelompok 2. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Amelia sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Anita, yang di sebelah saya Dwi Febri Agustina, dan di sebelah saya Husni. Dan saya Rekpa. Saya Ari Sobandi. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada Saudari Suci. Terima kasih. Untuk membacakan materi. Kepada Saudari Suci kami persilakan. Terima kasih atas Saudara Amelia yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Umar bin Khattab, usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad. Sejak
usia masih kecil ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Tidak pernah takut mengatakan kebenaran di hadapan siapapun. Jadi tidak heran saat Umar bin Khattab memelukkan Islam, bersih umat Muslim ditakuti oleh para kafir Quraisy. Sebelum memelukkan Islam, ia paling berani menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam sehingga terkenal dia sebagai jaga pada pasir yang amat disegani. Terima kasih kepada saudari Suci yang telah memberikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi saudara atau saudari yang ingin bertanya. Izinkan saya dari kelompok 3, bagaimana peristiwa wafatnya Khalifah Umar bin Khattab? Mungkin saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Umar bin Khattab wafatnya pada tahun 644 Masehi setelah dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abdullah. Apakah puas dengan jawaban dari saya? Ya, saya mengerti. Terima kasih. Demikian tadi diskusi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator meminta maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Dari hasil presentasi teman-teman kelompok 1 dan 2 tadi, ya, nanti akan dilanjutkan ke minggu depan, ya, kelompok 3 dan 4. Dari presentasi 2 kelompok tadi, kelompok Abu Bakar dan kelompok siapa? Umar bin Khattab, ya. Dan dari penjelasan Ibu tadi, ya, bagaimana menurut anak-anak sekalian materi kegiatan pembelajaran kita ini tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Coba, menurut kalian bagaimana, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerti, Bu, materi kita tentang sejarah perkembangan Islam masa Khalifah Rasyidin. Khalifah adalah 4 sahabat Rasulullah. 4 sahabat Rasulullah. Jadi, alhamdulillah teman kita Rizik ngerti tentang materi kita sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu kesimpulannya menurut ulama si Rizik adalah khalifah itu adalah 4 sahabat Rasulullah yang menjalankan tugas sebagai imam dan pemimpin negara juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rizik, ya. Oke, selanjutnya. Kalau menurut dari kelompok Abu Bakar, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oh, oke, silakan Miranda. Saya cukup bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Saya akan meneladani sifat dermawan Khalifah Utsman yang suka menolong orang. Nanti jika saya menjadi kaya, saya akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Oh, amin. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk Miranda, ya. Ya. Jadi kata Miranda, dia nak neladani sifat Utsman bin Affan, ya. Sifat seorang khalifah yang kaya lagi dermawan. Jadi dia usaha kaya, sugih, berduit, ya. Insya Allah ia akan menolong orang-orang yang membutuhkan. Tapi Ibu berdoa kita yang ada di sini bisa kaya raya, tapi memiliki sifat yang dermawan. Oke. Ya. Materi kita sampai di sini, ya. Terus buka di halaman 70, ya, anak-anak sekalian, buka halaman 70. Itu ada soal evaluasi, ya, ada 1 sampai 5 itu dikerjakan, ya. Oke, ya. Kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah Khulafaur Rasyidin adalah sebutan 4 sahabat Rasulullah, ya, yang menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Dan tugas Khulafaur Rasyidin adalah melanjutkan dakwah Rasulullah, ya, dan mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenal Islam, memerangi kaum murtad, memperluas wilayah Islam, ya. Dan 4 sahabat Rasulullah tadi, ingat sekali lagi siapa? 1 Abu Bakar Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Oke, itulah kesimpulan dari kegiatan hasil pembelajaran kita kali ini, ya.
nanti di minggu depan kita akan bertemu dengan Ibu lagi ya. Dan kegiatan pembelajaran kita akan membahas tentang dilanjutkan dengan presentasi kelompok 3 dan 4, yaitu kelompok siapa? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, terima kasih telah hadir di kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu sekalian. Barokah ilmunya dunia dan akhirat. Bisa diamalkan di mana suatu saat nanti kalian, insya Allah di antara anak-anak Ibu ini mungkin yang nantinya jadi khalifah atau jadi pemimpin. Mungkin nanti Arya akan jadi kades atau kepala desa di Kartamulya. Amin. Ya, mungkin nanti Andrean dia jadi seorang hafiz yang handal. Lupi nanti mungkin jadi Pak Kadus. Ramanda mungkin jadi seorang tentara. Ya, dan mungkin ada anak-anak Ibu ini mungkin nanti Miranda jadi Ibu Persid, ada yang jadi di sana Repa Ibu Bayangkari. Ya, mungkin di antara anak-anak Ibu ini nantinya datang ke sekolah, Bu, ayo Bu kita pergi naik haji sama-sama. Amin Allahumma amin. Oke, sekian terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Ibu minta anak Ibu Andrean untuk memimpin doa untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa mulai. Oke, sampai jumpa di minggu depan di pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan semoga pulangnya selamat sampai tujuan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.